Halo semuanya, kembali lagi di channel catur paling nggak jelas, Foolish Chess. Kalian pasti tahu video Hikaru yang viral ini. Cuando se te moja la tarea. Ya, itu dia video Hikaru membuang bidak raja milik Gugesh. Nah, ini tuh kejadiannya di event Checkmate India versus USA. Event dimana mempertemukan 5 pecatur dari India dan USA, 5 dari India dan 5 dari USA, dan mereka istilahnya bermain lah, saling bertanding gitu, dengan aturan tidak boleh menyerah ya. Tapi dari video Hikaru ini menuai istilahnya kayak pro dan kontra lah dari netizen. Ada yang bilang kayak disrespect dan lain sebagainya lah. Tapi kalau nggak salah ya, gue sempat lihat video dari Gotham Chess yang mengklarifikasi bahwasannya memang di event itu ada sebuah peraturan di mana siapa yang menang dia harus melempar raja dari lawannya. Cuma ya kembali lagi lah, di luar itu semua ya bagaimanapun pertandingan dari Hikaru dan Gugesh ini cukup menarik juga, karena bisa dibilang dua-duanya monster, cok, serius. Nah, tapi yang mau gue sorot kan eventnya. Di sini gue fokus sama permainan Gugesh melawan Hikaru di game ketiga, karena 2 game sebelumnya mereka remis. Jadi mereka masuk ke game ketiga dan terjadilah itu, Gugesh kalah dan rajanya dibuang oleh Hikaru. Tapi sebelum lebih jauh, di sini gue mau disclaimer dulu ya. Gue bukan pemain profesional, bukan master, apalagi grandmaster. Gue cuma pecatur tongkrongan, mas-mas biasa yang tiap kali ratunya kemakan paniknya gak karuan. Oke, jadi kita langsung menuju papannya. Oke, baik teman-teman. Di sini Hikaru memulai dengan langkah B4 Polish opening dan dijawab oleh Gugesh dengan pion E6. Di sini Gugesh langsung mengancam ke arah pion Hikaru. Tapi ingat guys, Hikaru adalah monster jir. Beda sama kita. Dia nggak peduli sama pionnya, dia malah melihat peluang lain, peluang yang lebih menguntungkan. Dia menggunakan gajah ke B2. Dia mengancam pion sekaligus beteng. Nah, selanjutnya apa langkah seorang Gugesh? Gugesh menutup jalur gajah Hikaru dengan kuda. Melihat langkah Gugesh Hikaru, ya otomatis dia langsung mengcover pionnya dengan, jadi enggak termakan sia-sia oleh gajah. Setelah itu Gugesh memajukan pion ke petak D5 yang dijawab dengan E3 oleh Hikaru, membuka jalur gajah. Kemudian Gugesh menjalankan gajah menuju D6 dan Hikaru menaikkan pion menuju C4
dan Gukash rokade. Hikaru menjawab dengan kuda F3 dan Gukash menjawab dengan pion C6. Kemudian Hikaru memainkan pion menuju D4. Gukash mencoba menghidupkan kudanya menuju ke petak D7. Siap dengan kuda dengan dijawab Hikaru dengan kuda ke D2 dan pion A5. Di sini Hikaru menawarkan sebuah pertukaran ya. Tapi ya untung-untungan ya. Seandainya Hikaru makan, bisa dimakan balik oleh Gukash sekaligus melakukan pin terhadap kuda ini. Jadi kudanya terkunci di sana. Tapi bro, ingat bro, ini Hikaru Nakamura, catur pecatur peringkat 2 dunia, di bawahnya Magnus Carlsen. Di sini Hikaru menjawab dengan pion C5 yang dijawab dengan gajah C7. Di sini Gukash mengamankan gajahnya terlebih dahulu. Karena di sini jalur sudah mati, jadi dia memilih untuk mundur. Apa jawaban Hikaru? Hikaru melangkah menuju B5, menawarkan pertukaran pion. Dan ya, Gukash menerima tawaran Hikaru dan langsung dijawab dengan gajah makan pion mengancam kuda, teman-teman. Apa langkah Gukash selanjutnya? Kok malah mirip? Astaga, maaf salah copyright gaya guys. Nah, langkah Gukash selanjutnya dia menaikkan pion menuju B6 yang dijawab oleh Hikaru dengan pion C6. Melihat kudanya terancam, Gukash mau gak mau menarik kudanya kembali ke kandang B8 dan Hikaru memainkan pion A4 menjaga gajah. Di sini Gukash merasa kudanya mati, tapi dia nggak mau itu terjadi dan dia mengaktifkan kembali kudanya menuju peta A6. Setidaknya mati terhormat. Seandainya Hikaru makan kuda, bisa dimakan balik oleh Gukash dan gajahnya aktif. Tapi Hikaru ternyata cuek bebek anjing. Dia nggak peduli sama itu. Dia langsung melakukan rokade. Kemudian Gukash melanjutkan langkah kudanya menuju B4 yang dijawab Hikaru dengan kuda E5. Di sini Gukash memainkan langkah gajah D6 yang dijawab dengan beteng C1 dan kuda E8 untuk mengcover gajah. Nah, di sini Hikaru menjawab dengan kuda D3, kuda C7, kuda memakan kuda yang dimakan balik oleh pion. Di sini terjadi pertukaran bidak yang ya I don't know lah. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah Hikaru memainkan gajah ke D3, menarik mundur pasukan, dijawab dengan gajah A6. Gukash kembali menawarkan pertukaran bidak dan Hikaru menerimanya. Kemudian Gukash menjawab dengan beteng A6, pion E4 dan ratu A8. Di sini Gukash berencana memakan
ini memancing Ratu Hikaru untuk keluar agar bisa dimakan balik. Namun sayangnya Hikaru lagi-lagi tidak terpancing. Dia memakan pion di peta D5 milik Gukesh dan dimakan balik dengan kuda. Nah, di sini Hikaru memainkan kuda E4 yang dijawab dengan gajah F4, mengancam ke arah beteng dari Hikaru. Selanjutnya di sini Hikaru memainkan langkah beteng C4 yang dijawab dengan langkah beteng C8, mengancam pion. Jadi di sini Gukesh siap melakukan pertukaran, seandainya agak worth it. Tapi Hikaru menjawab dengan langkah pion G3, mengancam gajah milik Gukesh. Dijawab dengan B8, gajahnya mundur jauh. Kemudian Hikaru mengaktifkan ratunya menuju C2, melakukan cover. Kemudian Gukesh memakan pion di A4 yang dijawab dengan kuda G5. Kemudian apa yang terjadi di sini teman-teman? Kalian lihat ancaman skak. Ancaman skak sih sebenarnya, bukan skak. Gukesh menyadari hal ini. Pasti dong, anjing. Dia monster cok sebenarnya. Cuma kebetulan aja kalah. Nah, di sini Gukesh mainin pion G6. Dijawab dengan beteng C1 oleh Hikaru Nakamura. Kemudian dia memainkan langkah gajah D6 yang dijawab oleh Hikaru dengan ratu E2. Perutku sakit, astagfirullah. Di sini Gukesh menjalankan pion B5, mengancam beteng. Dan Hikaru memilih mengamankan betengnya terlebih dahulu. Sorry, perutku tiba-tiba sakit. Nah, Gukesh masih melanjutkan perburuan betengnya. Jadi dia menaikkan pion ke B3 yang dijawab dengan langkah beteng D2. Nah, melihat penjagaan Hikaru terhadap pion C6 semakin melemah, Gukesh memutuskan untuk memakan. Dan di sini Hikaru menjawab dengan pion D1. Gukesh istilahnya apa ya? Kalau di novel Andre Hirata ada istilah beteng bersusun. Nah, ini dia. Gukesh menyusun langkahnya. Kemudian Hikaru memainkan langkah F3 dan Gukesh menyadari sesuatu, ancaman skak, dan dia memutuskan untuk memainkan ratunya menuju B7, menjaga pion. Karena sudah tidak aman di sini, tidak bisa melakukan skak, Hikaru memakan pion di peta B3 yang kemudian diancam dengan beteng oleh Gukesh, dan Hikaru kembali lagi ke semula, memberikan pressure terhadap pion F7. Gukesh pun juga kembali menyusun betengnya agar sejajar dan saling menjaga. Nah, selanjutnya Hikaru memainkan kuda E4 gajah, dijawab dengan gajah E7, kuda C5 dan ratu
C8 menjawab ancaman dari kuda Hikaru. Hikaru melanjutkan dengan kuda G3 D3 sorry, kemudian Gugash gajah D6 dan Hikaru kembali ke kuda C5. Sakit perutku mah kayak. Kemudian Gugash melangkah pion B4. Hikaru menjawab dengan benteng A1. Gugash memakan kuda milik Hikaru dan menukarkannya dengan gajah. Oke, selanjutnya Gugash juga memakan pion milik Hikaru sekaligus. Di sini Hikaru memutuskan untuk menurunkan betengnya menuju D1, dijawab dengan C2 oleh Gugash. Kemudian Hikaru mengamankan gajah menuju D4 sekaligus mengancam ke arah beteng. Nah, selanjutnya Gugash mengamankan beteng sekaligus mengancam gajah, tapi Hikaru memiliki pandangan lain, yaitu gajah menuju E5. Di sini dijawab dengan pion H5 yang dijawab juga oleh Hikaru pion H4. Ratu D7, raja H2. Gugash juga melangkahkan raja menuju H7. Di sini sebenarnya seandainya beliau menyerah, Gugash pasti sudah memilih menyerah. Karena apa? Jika tidak terjadi blunder oleh Hikaru, ini sudah skakmat, sudah sangat terpojok raja dari Gugash ini. Hikaru memainkan langkah beteng makan kuda, dan ini adalah langkah brilian. Sorry. Di sini nggak bisa ngasih tanda. Bener. Langkah brilian. Sorry. Gugash menjawab dengan memakan beteng dari Hikaru. Kemudian ratu ke F6 mengancam skakmat. Di sini Gugash memakan pion di F2 sekaligus skak. Di sini Hikaru memakan beteng dari Gugash dan Gugash mencegah terjadinya skakmat. Di sini gajah dari Hikaru pindah ke F4, kemudian B3, beteng C1 ditawarkan kepada Gugash dan Gugash terpancing untuk memakan, sehingga di sini dimakan balik oleh Hikaru dan rajanya menuju G8. Menjauh dengan gajah B2, ratu E4, ratu F6. Gugash melakukan cek dan Hikaru mengamankan rajanya. Dan Gugash gak kuat tuh, sakit banget. Iya, F8 dan skakmat.
Ya, terima kasih. Sorry, tiba-tiba badan perut gue sakit Cuk. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like and subscribe. Thank you for all. Oke.